bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana kau bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Dunia dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Assalamualaikum. Astaga, ini anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga, ya Allah, ini anak Hei, kenapa kok malas-malas begitu? So capek, kasihan. Sisa 7 hari lagi. Hari ke-23. Bukannya kita janjian kita mau pergi acara apa itu ini hari. Saya gagah begini, baru kok cuma malas-malas begitu duduk di sofa. Malas saya. Astaga, kok tahu hari terakhir atau minggu terakhir Ramadan begini, kita harus isi dengan amalan-amalan yang terbaik yang kita bisa. Ya ampun, baru kok cuma duduk-duduk begitu, malas-malasan, mbak pegang HP. Capek, kasihan. Capek loyo, kenapa? lemas, letih, lesu. Ya Allah, memangnya puasa terus kok selama 23 hari ini. Tapi kan, capek Kak. Apalagi kalau makin hari-hari terakhir itu makin malas, makin banyak godaan. Aduh, iya kah? Iya. Jadi sebelum kita undang Eko sama Ansar ke sini, mau kasih tahu kau apa itu kita punya program di akhir-akhir Ramadan. Bukan sebenarnya kita punya program, dorong punya program, tapi semoga bermanfaat untuk kita dan bisa mengajak kau kepada kebaikan. Oke. Kita buka dulu. Oh iya, hampir lupa sudah, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Ini kembali kita di
program Indahnya Indahnya Ramadan. Ramadan. Edisi hari ini Rara 23 Ramadan. Ramadan. Jadi semoga masih semangat ya. Masih Jangan semangat. loyo-loyo kayak saya. Betul, 1 minggu lagi Lebaran loh. Sudah ada baju baru? Aduh, belum kepikiran ini. Kue Lebaran sudah ada? Oh sudah dong, Oke, kan saya rajin. Kita pending dulu itu ya. Ada saya Nita Aswin dan juga Rara Alamri. Dan Rara kali ini kita spesial sekali karena supaya Rara tidak malas-malasan kayak tadi, saya sudah mengajak 2 orang teman untuk membagikan informasi yang luar biasa baik ini Wah. sama Rara, sama teman-teman di rumah juga yang menyaksikan program ini untuk di 1 minggu terakhir Ramadan ini apa yang seharusnya kita lakukan. Oke? Kita undang saja Penasaran saya. Eko sama Ansar ke ruang tamu kita hari ini. Oke, Rara. baik. Oke. Mana nih? Eko dan juga Ansar. Assalamualaikum. Manis ya kayak gula. Tahan ya. Oke. Sen, Sudah semangat Rara kan? semangat. Kalau bintang tamunya kayak gini Umi saya Oke, semangat. oke. Baik. Nah, yang mana Eko, yang mana Ansar? Eko Iya, Eko dan Saputra. kalau boleh tahu Eko nama panjangnya siapa? Eko Saputra. Eko Saputra. Kalau Ansar? Nama panjang Muhammad Ansar. Sina. Muhammad Ansar Sina. Sina. Itu marga. Ah, Marga. oke. Jadi teman-teman berdua ini dari Rumah Dua Jari. Yayasan Rumah Dua Jari. Yayasan Rumah Iya. Dua Jari. Ya, kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah juga menghadirkan teman-teman dari Rumah Dua Jari ya. Iya, iya. Yayasan. Ini berarti yang kemarin kayaknya dari divisi lain. Ini divisi mana ini? Iya, Dari- kalau saya sendiri di yayasan saya sebagai ini ketua divisi humas. Oke, jadi Eko divisi humas. Iya. Ansar Saya kebetulan di ketua divisi pendidikan. ketua divisi pendidikan. Jadi beda ya, ini Eko sama Ansar. Oke, Rara, Masing-masing ada silakan. job desk ini. Ada job desk. Saya lama Iya. kerja ya. Oke, Rara ada yang ingin ditanyakan ini? Sudah ada Eko dan juga Ansar biar tidak malas-malas lagi. Oke, Umi tadi bilang kan program yang bermanfaat. ya. Betul. Duh, apa sih tadi itu katanya Umi saya ini ada program yang bermanfaat. Apa itu programnya itu? Oh iya Kak. Jadi di Rumah Dua Jari itu setiap tahunnya ada buat kegiatan Quran Camp. Oh. Dan alhamdulillah ini sementara jalan kegiatannya, kegiatan Quran Camp. Di Oke. tahun ini kegiatannya itu yang sudah ini jilid keduanya sudah alhamdulillah. Di Oke. 2021 itu yang pertama, yang Pertama. perdana kami laksanakan. Jadi 2022 ini namanya adalah Quran Camp Quran kedua. Camp jilid Jilid 2. kedua. Oke. Ini kegiatan Quran Camp jilid 2 ini sebenarnya maksudnya salah satu kegiatan yang ada di dalam program Ramadan kita. Itu di dalam Rumah Dua Jari ada program Ramadan kita. Ini salah satu kegiatannya. Spesial kami laksanakan di Ramadan. Oke. Jadi khusus di Ramadan. Iya. Kemudian ada waktunya selama 1 bulan ini misalnya Quran Camp ini dilaksanakan atau dilakukan pada saat kapan? Iya. Memang di penghujung seperti ini atau? Iya, kami ambilnya di kegiatan ini kami ambil di penghujung Ramadan. Tapi tidak di penghujung sekali, Kak. Iya, tidak di penghujung Berapa sekali. lama gitu? durasi? Kalau tanggal Dari satu masainya kita bulan. mulai dari tanggal 17 April. 17 April kemarin. Dari 17 Iya, April. 17 April sampai Sampai 26 April. 26 April. Tepatnya 15 Ramadan kemarin. 15 Ramadan. 10 hari. Oke, jadi ini sudah 10. 10 kalau 23 Ramadan sekarang berarti besok sudah penutupan insya Allah. Iya, Oke, insya Allah. jadi besok penutupan. Wah. Teman-teman Rara, lagi gimana sibuk dong? ini. Sisa sehari ya, padahal saya baru mau sehari. tobat ini. Mau ikut Quran nanti Camp insya Allah juga. besok bisa sama-sama ini. Oh, jadi Rara masih Jadi- bisa ikut besok? Iya, Bisa menghadiri. kebetulan besok penutupannya. Saya kan tamu VIP loh. Jadi oke, masih oke. bisa. Masih bisa ikut terlibat Bisa ini ya? Kak. Ah. Oke. Nah, ini kan programnya di 17 Ramadan sampai di 20 15 Ramadan. Oh, 15 Ramadan sampai di 24 Ramadan. 24 Ramadan. Nah, ini untuk pesertanya sendiri mana? Untuk pesertanya kami
ini agak berbeda di tahun ini, Kak. Nah. Agak berbeda. Untuk pesertanya di tahun ini kami ambil dari daerah-daerah. Jadi ada 12 kabupaten, satu kota. Nah, itu jadi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ada perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah itu kita ambil. Itu perwakilannya ada 10 anak. Jadi untuk peserta di kegiatan Quran Camp ini 100 peserta, 100 anak yatim piatu dan duafa. Oke. Jadi kalau Eko selaku divisi humas itu kerjanya bagaimana nanti? Apa yang dikoordinir atau apa yang dilakukan sama divisi humas seperti Eko? Iya, kalau saya khusus job desk-nya di yayasan ya. Nah, kalau saya sendiri di humas, saya yang pertama itu fokus ke kegiatan-kegiatan yang kegiatan besarnya Rumah Dua Jari. Salah satunya kegiatan Ramadan. Kemudian ada kegiatan kegiatan Quran Camp-nya ini. Kemudian ada kegiatan kurban keroyokan juga. Kurban keroyokan. Kurban keroyokan. Nah, nanti sebelum Ada RDJ Fish-nya juga. Nanti insya Allah di akhir tahun itu sebagai kita buat itu sebagai kegiatan penutup lah, kegiatan penutupnya Rumah Dua Jari. Jadi insya Allah kita akan buat di Desember nanti. Oke, sebelum kita membahas apa itu Quran Camp ya lebih lanjut, kalau Ansar bagian tadi divisi apa Ansar? Divisi pendidikan. Divisi pendidikan. Nah, kalau divisi pendidikan ini apa yang dilakukan sama divisi pendidikan? Kalau divisi pendidikan ruang lingkupnya di RDJ kami ada adik didik yang kita bantu. Adik didik ini mereka berasal dari anak-anak yatim dan duafa. Kita bantu pendidikannya. Tetap ya. Anak-anak Iya. yatim dan duafa. Dan ruang lingkupnya kita di situ. Persyaratannya itu. Jadi kalau ada relawan yang mau masuk ke Rumah Dua Jari, syaratnya cuma satu. Pertama, suka anak-anak tidak. Kalau tidak suka, ya sudah keluar. Kedua, harus sholat 5 waktu. Bisa ngaji juga. Bisa. Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa relawan yang belum bisa ngaji, tapi bukan menjadi kendala. Oke. Yang penting mau belajar ngaji Iya. ya. Tidak sama-sama. tunggu sempurna dulu. Oke, jadi Ansar mengurusi soal pendidikan. Nah, teman-teman mungkin bisa dijelaskan. Ini lebih detail ya. Quran Camp. Ini dari namanya saja berarti kalau kita bilang camp berarti ada perkemahan. Iya. Iya. Ada lokasi tertentu yang digunakan untuk nanti menjalankan Quran Camp ini. Quran Camp. Quran Camp itu apa dan bagaimana Seperti apa? Mungkin model teknis kegiatannya ya? Model kegiatannya seperti apa? Iya, baik. Untuk saat ini kan kegiatan Quran Camp saat ini sudah berjalan ini. Jadi insya Allah besok kami penutupannya. Iya. Jadi untuk kegiatan Quran Camp ini sendiri dengan konsepnya itu itikaf, ibadah itikaf bersama anak yatim piatu dan duafa ini dengan jumlah peserta itu 100 anak yatim kan tadi yang saya maksud dari daerah-daerah kan. Itu konsepnya khatam bersama 30 juz. Itu sebenarnya bukan cuman dengan peserta, dengan panitia pun juga ini kita sama-sama khatam. Selain itu konsep kegiatannya juga ada rangkaian acaranya itu kegiatan tadabbur alamnya, tadabbur alam, kemudian ada games edukasi juga, ada nobarnya juga supaya anak-anak tidak terlalu maksudnya tegang Film ini. religi atau apa Bosan. sih? Iya, Kartun bosan mungkin. dalam berkegiatan tidak terlalu bosan kan. ya. Jadi makanya ada kita selipkan games edukasinya juga. Kemudian ada outbound-nya gitu ya ke game kayak begitu. Dan jadi kalau maksudnya kenapa mungkin di sini kegiatan Quran Camp-nya seperti kakak bilang tadi kan kayak mungkin kemahnya itu kayak mungkin di hutan atau di mana kayak gitu kan kepikiran. Tapi di sini kami sebenarnya di hotel. Ini kan kita buatnya di hotel Kak. Buatnya di hotel di Besok kita ikut ya. Iya, Oke. jadi Ini di selama hotel, ya? iya, selama 10 hari ini Kak, selama 10 hari bersama anak yatim piatu dan duafa ini dari daerah-daerah itu kita berkegiatan di hotel Amazing. Enak ya, Itu. adik-adik kita ini
jauh-jauh datang dari luar kota, dijamu sedemikian rupa Iya. sama teman-teman Rumah Dua Jari. Tadi saya pikirnya hanya betul-betul itikaf, kemudian mentadaburi Al-Quran. Ternyata ada banyak kegiatan ya selain itu. Jadi sebenarnya Kak, kan kata Quran Camp ada dua nih, kata Quran dengan camp. Kalau Quran dia lebih sisi ibadah. Kita ingin latih anak-anak ini agar mereka terbiasa dengan ibadah. Kan kalau biasa di sekeliling kita anak-anak, jangankan jauh-jauh, keluarganya kita, adiknya kita. Kalau disuruh baca Al-Quran pasti 5 menit selesai. Kita ingin biasakan itu. Selama 10 hari ini kita tanamkan sama mereka, ternyata ibadah itu tidak membosankan. Ibadah itu ada caranya supaya mereka mau ibadah terus. Nah, ini khatam Al-Quran, tadi kita punya target puasa sunnah kan puasa wajib. Ibadah sunnah, sholat sunnah. Puasa wajib Ya, zikir pagi Ramadan petang. ini ya. Zikir pagi petang dan sebagainya. Kemudian ada kata campnya kan. Kalau kita ceritakan ini di luar, teman-teman pikir, lah kok campnya di hotel? Di hotel. Betul. Nah, tadi saya kira di hutan belantara Ya. sama binatang buas. Sebenarnya ada Serem ya itu ya. Oke. Gitu. Mungkin yang membuat ini Tidak ada panitia. jaringan. Tapi memang kita maunya agak berbeda memang Kak dari yang umumnya yang orang lakukan. Kita ingin bahagiakan anak panti, anak-anak dari pondok, yatim dan duafa dengan fasilitas yang di hotel. Bahwa fasilitas ini bukan hanya anak-anak kota yang bisa rasakan, bahwa mereka juga bisa. Yang bisa rasakan fasilitas ini adalah mereka yang mau membaca Al-Quran, mau ibadah dan sebagainya. Oke, itu yang ingin dilakukan Iya. oleh ditunjukkan oleh teman-teman Rumah Dua Jari. Apa yang kita ya. rasa, kita usahakan mereka juga rasa. Oke, sebenarnya Ansar dan juga Eko ada yang menarik karena memang kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita kedatangan teman-teman dari Rumah Dua Jari dan sudah sempat menyentil soal ini bahwa di tahun 2022 ini kembali akan dilakukan atau dilaksanakan Quran Camp Jilid 2. Nah, kali ini bersama pendampingnya, jadi bukan hanya Iya, betul, adik-adik peserta. kita yang Beda anak di tahun yatim. 2021 beda. Betul. Iya. Nah, Oh iya. kalau misalnya adik-adik kita yang tadi sudah dijelaskan kegiatannya apa saja, kalau untuk pendamping mereka selama 10 hari itu apa yang mereka lakukan? Tugasnya. Mm-mm, Jadi tugasnya. kakak pendamping, tugasnya dimulai dari keberangkatan peserta ini. Hmm. Pertama kan ini misalkan dari Kabupaten Buol. Mereka kan mau safar jauh, 15 jam mungkin dari Kabupaten Buol sampai ke Palu. Jadi kakak pendampingnya ini yang jaga anak-anaknya, jaga peserta ini, calon peserta sampai selamat di Kota Palu. Apalagi mereka kan anak-anak, ada 8 sampai 16 tahun. Kemudian sampai di kegiatan kakak pendampingnya ini kita libatkan jadi panitia. Oh. Jadi kakak panitia punya fokus bagaimana target tercapai, bagaimana mereka punya nutrisi, terus keseruan kegiatan. Sementara kakak pendamping fokusnya bagaimana anak-anaknya ini terpenuhi, dia punya kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Kalaupun ada yang sakit, mereka orang pertama yang tahu hingga dilaporkan ke panitia yang lain. Begitu Kak. Mereka tetap mengontrol ya Kita libatkan. anak-anak dari yatim piatu ini, dari rumah atau yayasan yatim piatu yang mereka bawa gitu ya. Menarik. Rara gimana? Mau ikut? Mau ikut? Oh, langsung gas kan? Insya Allah tahun depan. Tahun depan tapi Dinantikan. gimana dong? Aduh, padahal saya mau dimotivasi untuk rajin baca Al-Quran. Gimana dong? Ada Eko, ada Ansar, nanti lebih lanjut diskusi di belakang layar. Layar. Oke, baik. Nah, Eko dan juga Ansar, ini kan teman-teman di divisi berbeda. Iya. Tapi kalau untuk kegiatan Quran Camp seperti ini, ada job desk masing-masing juga atau sama-sama mengurusi apa? Iya. Jadi kalau di Rumah Dua Jari, kita di Rumah Dua Jari kalau misalnya untuk buat kegiatan itu kita walaupun tadinya dipisah per divisi, tapi kalau pada saat buat kegiatan semacam contohnya ini kegiatan Quran Camp yang sementara kami jalankan kan, Iya. tapi itu sama-sama kita buat, kita gabung semua walaupun sudah dibagi. Jadi kita Dilebur ke sebutnya panitiaan kita. sebutnya super tim. Jadi kita Jadi semua melebur terbiasa, ya, jadi satu. kita Tapi terbiasa tentu kerja dengan ada job desk juga, Iya. job desk khusus. Misalnya Kalau beliau Ansar, kebetulan di Quran Camp ini sebagai ketua panitia. dan Ansar Saya sebagai PJ mentor, penanggung jawab mentor. penanggung jawab mentor. Jadi masing-masing sudah punya job desk juga gitu ya.
Nah, kalau misalnya untuk 10 hari ini, karena adik-adik kita ini bukan hanya mentadaburi Al-Quran ya, itikaf yang tadi teman-teman bilang, ada outbound-nya tadi teman-teman bilang, ada berbagai macam kegiatan, nobar dan lain sebagainya. Nah, ini pembagian waktunya gimana di 10 hari ini? Jadi kan ada jadwal kan, tentunya target yang besar 30 juz. Kalau teman-teman yang di luar sana dengar, wah mustahil ini anak-anak selama 10 hari 30 juz. Itu tantangan sekaligus PR-nya kita sebenarnya. Bagaimana caranya anak-anak ini mau bisa hatam 30 juz, tetapi dengan tidak tertekan. Jangan sampai gila dorang. Istilahnya gitu. Jangan ya. Amit-amit, nauzubillah. Jadi anak-anak yang 8 sampai 15 tahun bagaimana caranya mereka targetnya tercapai 30 juz, terus mereka bahagia dengan perjalanan menuju target itu, tetapi juga ada selingan-selingan kegiatan biar mereka tidak bosan. Pertama tentunya kita bagi dalam jadwal-jadwal. Mereka ada halako-halako. Jadi 100 anak ini Kak tidak disatukan, ada halako-halako. Jadi dibuat kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok kecil. Supaya lebih mudah dipantau. Ada tim mentornya lagi Ada tim yang mentor. dampingi. Kayak Itu gitu. diacak atau sesuai Ya diacak, dengan- mereka digabung biar saling kenal mengenal. Jadi dari kabupaten ini digabung jadi satu. Jadi Iya. Sebenarnya kalau Bagus dapat teman baru ya. kalau dibagi 10 hari kan 1 hari 3 juz harus mereka dapat. Itu harus ya, mutlak. Tentunya panitia dalam hal ini tim mentor tahu-tahu betul bagaimana caranya ini anak ini sudah mulai bosan. Jadi dia punya kreativitas sih bagaimana anaknya biar tidak bosan. Jadi setiap hari itu akan diselingi dengan kegiatan lain selain Al-Quran, atau memang ada hari-hari tertentu, misalnya di 3 hari pertama nih adik-adik kita ini Al-Quran terus yang dihadapi gitu. Nah nanti di hari berikutnya baru, atau memang diselingi Tidak. selalu tiap hari itu ada selingan. Kalau 1 hari itu full baca Al-Quran, jangan anak-anak kita saja. Iya, Saya betul saja. nih, saya saja bosan. Ini Bosan, coba lihat bosan. HP terus. Iya, capek. Jadi dalam 1 hari itu kita dalam 10 hari ada hari ketiga, hari ke-5 sama hari ke-9. Hari ini tadi itu mereka ada games. Kebetulan tadi pagi mereka games apa namanya Kak? Ranking 1. Ranking satu. Jadi materi-materi yang diberikan oleh kakak mentor selama hari pertama sampai hari ke-8 ditanyakan, diberikan kuis. Nanti ada hadiah menarik. Terus hari-hari yang mereka jalani ini tidak seluruhnya mengaji. Biasa ada kisah-kisah diberikan, kisah-kisah menarik. Supaya orang tahu kisah-kisah Islami, bukan cuma kisah-kisah fiktif yang ada di film dan sebagainya. Bisa jadi kisah Nabi, Pahlawan-pahlawan Para sahabat. Islam. supaya maksudnya kan mereka tahu pahlawan yang Islam tidak kayak hanya Superman, Batman kayak begitu kan. Jadi itu. Nah, Oke, jadi teman-teman Rumah Dua Jari ini pahalanya luar biasa ya. Bulan Ramadan. Mengurusi soal kemanusiaan, lalu di bulan Ramadan seperti ini mereka melakukan hal baik lagi seperti ini, Positif, betul. iya. Luar biasa. Ini saya ini juga nih mau tanyakan Umi, sejauh kan dia sudah 9 hari ya tadi dibilangnya. Iya. Besok 9 hari, penutupan. besok penutupan. Insya Allah besok. Pastinya tidak mungkin nih tidak ada kendalanya. Mungkin boleh di-share, mungkin pernah ada kendala apa gitu sejauh Iya. ini ada kendala apa Pasti, aja gitu. pasti. Kalau yang pertama kendalanya dari awal persiapan tentunya. Dari awal persiapan kami yang pertama karena kan di tahun ini agak berbeda pesertanya. Tentunya pesertanya dari luar kan. Jadi itu kendala kami karena kan kalau yang di tahun 2021 kemarin itu kan kita hanya wilayah Pasigala saja. Jadi Iya. tim Rumah Dua Jari itu agak gampang turun ke wilayah ini ke untuk wilayah-wilayah itu, ya. untuk seleksi anak-anak yang ada di panti cakupannya kan. ya, Nah, yang mana ini yang bisa ikut kan. Tapi di tahun ini kan dari daerah-daerah sehingga itu yang membuat kami Kewalahan. agak susah karena kan dari banyak ya. daerah-daerah. Kemudian itu sih, kemudian persoalan dana di tahun ini cukup lumayan besar pendanaannya Anggarannya karena itu kan ya. dari transportasinya, dari bingkisan, Bingkisan, kemudian ya. biaya hotelnya juga kan. betul, Jadi itu semua yang Hari nih. apalagi besok insya Allah ini kita mau bagi hadiah. Bagi hadiah Bagi lagi di hari hadiah, penutupan ya. hari penutupan bingkisan, Jadi ada bingkisan lebarannya santunannya. mereka. Ah, oke.
Jadi sekalian pas pulang ke panti atau ke pondok masing-masing, mereka dapat, saya dapat baju baru, dapat Baju pakaian lebaran. baru. Oh, senangnya. Apalagi udah mau lebaran ya, 1 minggu lagi. Terus dapat bingkisan, dapat baju baru, sepatu baru. Wah. Pasti senang sekali mereka pulang Oke. ya. Tapi itu masuk kendala sih karena kata Kak Eko tadi adalah penggalangan dana aja Berkaitan dengan dananya. Oke, baik teman-teman. Dari kegiatan ini karena besok sudah mau penutupan, apa yang ingin dicapai oleh teman-teman Rumah Dua Jari ini sebagai penyelenggara kegiatan Quran Camp Jilid 2 ini di tahun ini? Ya, karena ini berbeda ya dengan tahun kemarin. Apa yang menjadi harapan teman-teman dari Rumah Dua Jari? Apa harapannya? Harapan kami. Nanti bicara juga. Kalau saya ada harapan ini, harapan pribadi ini tentunya. Yang pertama, yang tadinya kami sudah laksanakan di kegiatan ini kan, jadi apa-apa yang tadi yang sudah dijelaskan soal yang sudah diajarkan, insya Allah anak-anak setelah kegiatan Quran Camp ini mereka bisa bawa dalam kesehariannya mereka. Kayak tadi yang pertama membiasakan diri kan dalam kegiatan ini kita mau ajak anak-anak membiasakan diri dalam memperbanyak dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan kan kita identik dengan Al-Quran kan. Jadi itu harapan saya sehingga supaya anak-anak di luar sana maksudnya dekatlah dengan Al-Quran, jangan cuma HP. Iya, itu. Kena Ansar ada yang ingin ditambahkan Ansar? Kalau harapan saya pribadi, banyak jalan menuju kebaikan. Jadi pilih jalan masing-masing. Walaupun jalan terkecil itu, walau hanya menghilangkan duri di jalan. Termasuk di kami di Rumah Dua Jari, apalagi dalam ruang lingkup kegiatan Quran Camp, salah satu jalan kebaikan kita buka, yaitu berdonasi. Bagi teman-teman di luar sana yang ingin berpartisipasi, tidak punya tenaga, tidak punya waktu misalkan, tapi dia punya sedikit materi, tidak masalah, silakan salurkan itu. Ke mana disalurkannya? Silakan menuju Instagram Rumah Dua Jari Official. Di situ silakan DM atau ada nomor WhatsApp-nya, bisa di chat adminnya, insya Allah nanti dibalas. Lengkap. Informasi di situ Iya. ya. yang Donasinya bisa saya didapatkan. bebas-bebasnya. Oke, luar biasa Rara. Jadi kau jangan malas-malas lagi ya. Iya, Besok kau Umi. bisa ke sana sama teman-teman ini. Eko Siap, sama ditunggu, Kak. Ansar juga bisa bergabung di sana di hari penutupan. Siapa tahu Rara juga bisa kasih hadiah sama anak-anak yatim dan duafa di sana. Luar biasa teman-temannya Umi ini memang. Betul. Buka hati saya ini. Oke, baik ya. Baik, saya tidak malas lagi. Betul, dan kita sudah ada di penghujung ini teman-teman dari Rumah Dua Jari. Terima kasih, ini tidak terasa kita sudah mau buka puasa. Iya. Sebentar lagi sudah mau azan maghrib ya. dan perut kita sudah Berdendam. memberikan porsi ya. Sekali lagi terima kasih Eko, terima kasih Ansar dari Rumah Dua Jari. Semoga berkah selalu, terus berbuat amal kebaikan dan hal-hal yang positif, dan juga bisa menularkan kepada Rara. Ya, kaum-kaum seperti saya. Kaum berbahagia. Oke, baik, dan pemirsa sekali lagi terus menebar manfaat, apalagi di 1 minggu terakhir Ramadan ini kita harusnya terus melakukan hal-hal positif ya, Melakukan apalagi di 10 hari terakhir itikaf di masjid. Oke, dan akhirnya saya Anita Aswin. Dan saya Rara Alamri, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.